Terima kasih untuk 3.000 subscriber 0% podcast. Bantu saya untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara mensubscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke seluruh penjuru negeri. 10% penghasilan dari program podcast ini akan disumbangkan untuk fakir miskin, yatim piatu, pembangunan masjid, madrasah, dan pondok pesantren. Dengan Anda mensubscribe, Anda sudah menyumbang dan membantu saya untuk terus mengembangkan program podcast ini. Selamat menonton, brother. Saudara ex Bupati Bangkalan Raden Abdul Latif Amin Imron divonis 9 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 22 Agustus tahun 2023. Namun dalam vonis ini, kuasa hukum ex Bupati Bangkalan menilai KPK tebang pilih. Langsung saja saya sapa M. Fahrilah, kuasa hukum ex Bupati Bangkalan. Selamat datang kembali di 0% Podcast, Mas Fahri. Selamat datang, Mas Badius. Memenuhi janji ya? Memenuhi janji sebelum pembacaan putusan ya. Baik. Karena diminta siap datang apalagi, maka hari ini saya penuhi janji itu. Baik, untuk bisa mengklarifikasi dan juga menjelaskan terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Anda mengatakan kalau KPK tebang pilih, bagaimana Anda menjelaskan terkait hal ini? Oke, begini Mas Badius. Pada tanggal 22 itu kan putusan sudah dibacakan ya, berkaitan dengan terdakwa atas nama mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, bahwa ex Bupati Bangkalan ini kan divonis dengan pidana penjara 9 tahun gitu kan, dan uang pengganti 9.712.000.000. Kalau tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara atau kurungan 3 tahun. 3 tahun dan denda 300 juta. Kalau tidak dibayar maka juga harus diganti dengan 4 bulan. 4 bulan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana. Oke. Walaupun memang di dalam putusan itu adalah semuanya lebih ringan daripada tuntutan, gitu kan. Nah, walaupun dakwaannya adalah didakwa 15 miliar, tapi dalam tuntutan jaksa meminta yang terbukti itu adalah 9.712.000.000, dan itu di dalam putusan itu semuanya sama, angka-angka itu cuman yang berbeda adalah hanya lama pengganti dan lama penjara dari 12 menjadi 9. Cuman memang di dalam putusan itu bahwa ex bupati ini kan dianggap terbukti menerima beberapa uang, kan kira-kira begitu kan. Memang di bawah uang, walaupun tapi di dalam pertimbangannya bahwa memang uang yang berjumlah secara total 9.712.000.000 itu adalah dianggap di dalam pertimbangan itu tidak ada di Pak Bupati, gitu kan. Ada di beberapa orang yang sebagian sudah ada di rekening penampungan KPK. Oke. 1,5 miliar gitu kan, itu dikembalikan oleh ex mantan ketua DPRD Bangkalan, dan juga ini sudah ada di penampungan. Dan ada 150 juta ini dikembalikan oleh Saudara Sukron, Direktur Integriti, itu kan. Dan juga pada tanggal 10 Agustus ada saksi yang bernama Haji Hafid, ini juga mengembalikan sebesar 3,4 miliar, sehingga jumlahnya adalah 5 miliar 50 juta, gitu kan. Dan ini dianggap juga menjadi bagian dari uang yang 9.712 juta itu. Dan ini dipotong untuk menjadi bagian beban pengembalian. Oleh putusannya begitu kira-kira. Jadi kalau di total dari itu, maka kekurangan ex Bupati Bangkalan ini sekarang adalah 4.662.000.000. Jadi kalau ini tidak dibayar maka ini nanti ditambah 3 tahun. Ya, yang kemudian Anda mengatakan di media online dan juga media cetak ya, bahwa KPK tebang pilih. Tebang pilihnya di mana? Jadi begini, asesmen Eselon 2 ini di dalam persidangan itu berarti yang terbukti ini bukan hanya 5 orang pembelinya, berarti ada 9, karena jumlahnya adalah 15.
Oke. 15 orang dalam pertimbangan yang berbukti dalam persidangan itu 5 sudah dihukum dan sudah menjadi narapidana. Yang 9 masih tidak kan, gagal begitu kan. Yang 9 ini yang mengumpulkan uang, yang ternyata ini uang ini diantarkan oleh pihak-pihak lain yang diantarkan ke rumahnya ex ketua dewan. Oke. Jadi melihat perjalanan itu, ini kan uang tidak ada yang disita dari ex bupati, tapi disita dari pihak-pihak lain. Oke. Dari pihak-pihak lain. Ada uang yang sampai detik ini yang dianggap terbukti menjadi 9,9 M 712 juta itu sebagian uang kan masih ada di pihak lain. Oke. Ini terbukti dalam persidangan bahwa dari jumlah uang itu 900 juta dibayarkan untuk cicilan mobil. Oke. Ini uangnya ini adalah ada di Pegadaian. Gitu kan, ini saksi SD, saksi sodik ya yang menyampaikan, dan itu ini terbukti, dan juga ada diakui oleh yang menerima juga. Nah ini untuk kepentingan katanya pada waktu itu adalah proyek spam sekian puluh M itu. Ini yang menyerahkan adalah sodik, yang menerima ini adalah sebagian ada saksi Tias, dan di dalam persidangan ini semuanya terbukti berdasarkan numerikan dengan sekian shot itu jumlahnya 3,4 miliar. Ini semua dalam persidangan terbukti gitu kan. Kami ini kan hanya berpikirnya begini, sama-sama memberi gitu kan, dianggap sama-sama memberi dalam persidangan terbukti. Tapi ini yang dihukum pemberinya kok hanya yang 5 orang, yang lain bagaimana? Terus bagaimana juga yang terlibat? Karena uang ini memberinya kan sama-sama memberi setelah pelantikan. Oke. Nah, uang ini dikumpulkan di rumah dinas wakil bupati, gratifikasi dan lain sebagainya dalam bentuk apa gitu kan. Ini kan di dalam anunya kan tidak ada suap gitu kan, tidak terbukti karena membayarnya setelah semua. Oke. Dan pembayaran setelah ini di dalam pertimbangan putusan bahwa ini dianggap terbukti dan dianggap bahwa yang menerima adalah ex Bupati Bangkalan. Berarti karena yang menerima terbukti, maka pemberi harusnya terbukti seperti yang 5. Dan KPK juga mengetahui hal itu. Dan KPK juga tahu hal itu gitu. Tapi kan? tidak proses, tidak diproses. Tapi sampai detik ini di dalam putusan tidak ada perintah bahwa untuk yang 9 diproses, memang tidak ada. Tapi memang karena yang proses dari awal ini adalah KPK, maka KPK pastinya tahu. Oke. Tahu bahwa ini yang memberi siapa, yang menerima, yang terlibat siapa, semuanya tahu gitu kan. Karena juga ada pembayaran uang 200 juta dari Sekda Bangkalan, itu juga dituangkan di dalam putusan kemarin itu. Siapa yang mengantarkan uang, siapa yang mengumpulkan di rumahnya rumah dinas wakil bupati, itu semuanya dijelaskan di dalam pertimbangan. Jadi keberatan Anda sebagai kuasa hukum, yang 9 kenapa tidak diproses? Posisinya sama-sama memberi ya? Sama-sama memberi. Bukan hanya itu, ada pihak lain juga yang ikut membantu gitu kan, yang ikut terlibat. Oke. Nah, yang ikut terlibat karena begini, kalau memang itu semua dianggap bahwa itu adalah diterima oleh ex Bupati Bangkalan dan dipakai untuk kepentingan ex Bupati Bangkalan di sebagaimana di putusan itu, maka ini kan ada orang lain yang mengumpulkan uang, ada yang mengantarkan. Andai karena tidak ada yang mengumpulkan, maka uang ini kan tidak mungkin, harus dianggap tidak ada. Tidak ada yang mengantarkan, maka uang ini juga harus dianggap tidak ada. Maka ini ada pihak-pihak lain yang terlibat, dikumpulkan di rumah dinas wakil bupati, diantarkan oleh saksi-saksi yang juga sudah diperiksa semua. Dan itu terbeberkan dalam fakta persidangan ya. Dan semua diakui oleh pelaku itu, yang mengantarkan siapa, itu semuanya diakui. Oke, baik Mas Fahri. Saya masih belum yakin dengan statement Anda tadi tentang keberatan Anda dan mengatakan KPK bahwa KPK ini adalah tebang pilih begitu ya. Bagaimana mungkin KPK tidak memproses sedangkan KPK tahu dalam fakta persidangan yang mengumpulkan uang, yang memberi, yang mengembalikan, semua kan sudah terbukti. Bagaimana mungkin tidak diproses oleh KPK kan begitu? Karena begini, bukti-bukti surat, ya kan, bukti-bukti surat yang disita oleh KPK pada proses penyidikan berkaitan dengan pada waktu itu tersangkanya adalah ex bupati yang pada hari ini sudah diputus ini. Di dalam putusan pertimbangannya itu, dalam putusan itu dan pertimbangan seluruh bukti-bukti surat yang atas nama orang lain ini yang disita pada waktu itu, perintahnya di dalam putusannya itu harus dikembalikan kepada yang bersangkutan. Keputusan dan juga bukti-bukti yang lain semuanya dikembalikan. Tidak ada kata kalimat bahwa bukti surat nomor sekian ini adalah disita untuk sementara misalnya karena untuk kepentingan
perkara yang lain atau tersangka yang lain, itu tidak ada, semuanya dikembalikan. Yang juga yang disita dari kepala dinas itu, yang disita dari BKSDA, yang disita juga dari misalnya PUPR, yang disita oleh misalnya dari dinas pendidikan, yang disita dari semuanya itu dikembalikan. Dan KPK mengetahui dengan jelas hal ini. Ya mestinya mengetahui, bagaimana tidak mengetahui, sama-sama hadir dalam putusan persidangan. Tetapi tidak diproses. Nah, makanya kami akhirnya sampai detik ini curiga ini adalah tidak diproses karena bukti-bukti yang ada, yang semuanya ditampilkan, yang semuanya ditunjukkan pada waktu itu untuk kepentingan pemeriksaan terdakwa atas nama Bupati Bangkalan pada waktu itu, di dalam putusannya, setelah putusan di bawah, bukti-bukti itu dikembalikan kepada pihak-pihak yang mempunyai bukti itu. Oh gitu. Ya seperti HP dikembalikan gitu kan, seperti putusan SK atas nama si A, atas nama saksi ini, saksi B, itu dikembalikan. Oke. Karena kalau memang andai kata ini tidak dikembalikan dan ada perintah dipergunakan dalam perkara yang lain misalnya, atau tersangka lain atau terdakwa yang lain, maka saya masih punya keyakinan bahwa ini ada petunjuk untuk diproses. Makanya kesimpulan kami pada waktu dengan teman-teman, ini jangan-jangan memang yang dibidik, jangan-jangan memang ex-bupati. Akhirnya kita berkesimpulan begitu. Oke, karena yang lain tidak diproses begitu ya sampai saat ini. Sampai detik ini yang lain belum diproses, yang dianggap memberi, yang dianggap terlibat, sebagaimana analisa kami di dalam bukti, di dalam fakta persidangan itu, dan juga dikuatkan lagi, wah ini kayaknya tidak diproses karena bukti-bukti itu perintahnya dalam putusan itu dikembalikan kepada pihak-pihak yang mempunyai bukti itu, dan kita curiga bahwa memang kita menduga bahwa pihak-pihak yang punya bukti dikembalikan ini adalah sebenarnya itu dalam persidangan adalah orang yang terlibat. Oke, baik Mas Fahri. Hingga sidang vonis pada tanggal 22 Agustus tahun 2023 kemarin ini ya, diputuskan atau tidak dalam sidang tersebut bahwa kasus ini akan dikembangkan oleh KPK? Di dalam putusan tidak ada perintah itu dari majelis hakim, tidak ada. Tapi sekarang ini berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, seharusnya KPK ini tahu bahwa ini harus dilanjutkan karena banyak yang terbukti. Karena memang kenapa analisa kami akhirnya ini adalah kok kayaknya yang dibidik memang adalah ex-bupati, sehingga Anda mengatakan bahwa tebang pilih karena gitu di ya? dalam persidangan itu ketika ditunjukkan bukti-bukti surat, screenshot surat dan lain sebagainya pada waktu ini, dalam proses ini waktu penyelidikan yang surat sprindik, surat perintah penyelidikan yang keluar pada Desember tahun 2021 itu pada tahun 2022 itu berdasarkan bukti foto yang ditunjukkan di dalam persidangan dan screenshot di dalam persidangan itu layak sebenarnya dilakukan OTT. Gitu. Layak dilakukan OTT, tetapi ini tidak ada OTT kan, kira-kira begitu kan. Nah, tidak ada OTT, tetapi dalam prosesnya adalah proses normal seperti biasa, ada penyidikan dan lain akhirnya ditetapkan tersangka dan lain sebagainya. Itu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Makanya akhirnya kita berkesimpulan, oh ini kayaknya ex-bupati memang yang diincar, kira-kira begitu. Kayaknya karena bukti dikuatkan lagi dengan bukti-bukti yang disita KPK sebelumnya, saat ini perintahnya dikembalikan kepada semua orang yang itu, walaupun ada ya sebagian memang itu yang disita dan diambil atau dirampas oleh negara. Seperti uang 23 juta karena ini adalah pada waktu itu ex PUPR ya kan, yang saat ini ditahan itu katanya memberikan hadiah kepada Pak Sekda karena dengan itu akhirnya dikembalikan, dan ini karena tidak ada kaitannya dengan perkara ex Bupati maka disita oleh negara dan untuk dirampas. Terkecuali kasus ini akan dikembangkan oleh KPK, baru Anda sebagai kuasa hukum tidak lagi mengatakan tebang pilih, begitu? Kira-kira begitu. Karena kalau sampai ini dilanjutkan dan diproses kan mesti muncul proses baru, Pak. Ada bisa sprindik penyelidikan baru, terus sprindik penyidikan baru kan gitu. Akhirnya untuk melakukan sprindik baru ini kan pastinya nanti harus melakukan penyitaan kembali berkaitan dengan bukti-bukti yang ada yang hari ini dikembalikan. Maka andai kata ini tidak dikembalikan, maka kami yakin gitu kan, oh ini dilanjut. Tapi dengan ini tidak
artinya tidak disita tapi yang sudah disita ini dikembalikan, maka ini kayaknya nggak dilanjut, kira-kira begitu. Oke. Dan Anda menganggap bahwa KPK tebang pilih yang dibidik hanya ex bupati. Artinya begitu. Yang lain yang terlibat ini tidak dibidik juga, Ya, tidak karena diproses begitu ya. Yang menerima dianggap terbukti, tapi pembeli sebagian sampai detik ini belum. Artinya kan kasihan juga ini. Terus bagaimana proses keadilannya kan kira-kira begitu? Karena 15 assessment itu ya, OPD yang 15 orang assessment itu yang 14 yang 5 itu menjadi narapidana, yang 9 tidak, kira-kira begitu. Iya. Walaupun dari proses 9 ini kan banyak yang terlibat, Pak. Oke. Dan terbukti dalam fakta persidangan. Dalam persidangan terbukti gitu kan, dalam persidangan terbukti. Walaupun ex bupati ini dianggap terbukti melakukan gratifikasi itu bukan hanya di assessment, Pak. Bukan hanya di assessment, tetapi ada sebagian adalah fee proyek. Ada juga yang selain fee proyek ada pemberian uang dari Pak Sekda gitu kan. Nah, sejumlah 200 juta. Ini dianggap terbuktinya ini banyak, Pak Bupati. Ini banyak, bukan hanya di 14 OPD itu. Oke, baik. Terakhir Mas Fahri, sebagai closing statement, apa yang penting untuk didengarkan oleh KPK? Saya berharap bahwa untuk menciptakan dan asas keadilan karena ini adalah apalagi beban yang untuk mengganti dalam proses ini adalah semuanya dibebankan kepada terdakwa atau ex bupati. Pada dalam fakta persidangan bahwa uang yang terbukti itu, sebagian uang yang terbukti itu yang dianggap terbukti itu pada faktanya tidak diterima oleh Pak ex bupati, karena jelas dalam persidangan bahwa ini diterima oleh saksi yang tias, ada di Pegadaian, bahkan berdasarkan bukti persidangan dan juga dalam pertimbangan disampaikan bahwa ada sebagian uang yang mengalir kepada kejaksaan kan kira-kira begitu, Kejaksaan Negeri Bangkalan melalui oknum yang tidak disebut namanya dalam putusan, tapi dalam kesaksian saksi yang memberi disebutkan. Seharusnya ini juga bisa pada hari ini seharusnya disita. Karena apa? Uang 3,4 M saja, ya, yang dari Haji Hafid itu menurut saksi itu dan juga dalam bukti penyetoran uang itu dikembalikan pada tanggal 10 Agustus. Berarti setelah pembuktian selesai. Setelah pembuktian selesai. Okay. Maka andai kata ini disita, ya kan, maka Pak Bupati adalah kecil untuk beban pengembaliannya. Dan ini yang disita kenapa hanya orang-orang itu? Kok yang lain kok tidak? Yang dianggap terbukti di dalam persidangan, yang dianggap menerima uang dan itu kepentingan terdakwa itu. Itu. Lalu setelah itu saya berharap bahwa ada kejelasan, gitu kan? Kejelasan yang bagaimana, Mas? Artinya, apakah memang ini selesai sampai ex bupati? Kalau memang tujuannya pada waktu itu lebih dekat ex bupati, maka ini selesai. Tapi kalau untuk menyelesaikan keadilan dan penegakan hukum, maka insya Allah ini tidak akan selesai. Karena di daerah-daerah yang lain banyak yang akhirnya berkembang. Saya berharap bahwa biar ini tidak menjadi tanda tanya masyarakat Madura atau masyarakat Bangkalan, karena banyak WA yang masuk ke saya dan telepon, kasihan Pak Bupati, kok hanya Pak Bupati kayaknya ini. Terus bagaimana yang lain yang terlibat, kira-kira kan begitu kan? Selain itu, dalam putusan itu jelas bahwa uang 900 untuk membayar mobil, katanya itu kan yang membayar adalah saksi sodik dan lain sebagainya. Itu dianggap bahwa untuk kepentingan kampanyenya Pak Bupati. Nah, kalau memang itu dianggap kampanyenya Pak Bupati pada waktu itu kampanye kan belum jadi bupati. Kan kalau untuk kepentingan kampanye kan bukan hanya kepentingan Pak Bupati, kan ada wakilnya juga pada waktu itu. Iya, betul. Kan begitu kan, artinya berharap bahwa ini kita kuasa hukum dari Bupati berharap bahwa ini untuk dilanjut. Kalau saya yakin dilanjut, Mas Fahri, bagaimana mungkin KPK begitu ya, selaku yang bertindak untuk penegakan hukum dalam kasus asesmen lelang jabatan ex Bupati Bangkalan ini sudah tahu dengan jelas dalam fakta persidangan yang memberi, yang menerima, yang mengumpulkan, dan semuanya terbeber dalam fakta persidangan. Bagaimana mungkin dibiarkan? Sudah tahu jelas-jelas ada kesalahan yang fatal. Kan begitu, Mas Fahri?
Seharusnya begitu, tapi ini dia semua bicara kepada kewenangan. Bagaimana bahwa kewenangannya dipakai untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses ini kan ini tergantung proses penyidikan. Okay. Maka proses penyidikan ini pasti ada penyidik kan gitu kan. Karena dalam penegakan ini dari awal ini adalah diproses di KPK, maka tinggal bagaimana penyidik KPK ini ada menggunakan kewenangannya, kewenangan dilanjutkan atau tidak semuanya ada di tangan KPK. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Fahri. Dan teman-teman semuanya, subscriber setia dan viewers 0% Podcast beserta seluruh masyarakat Bangkalan dan Madura yang bertanya-tanya tentang bagaimana perkembangan kasus assessment hingga vonis 9 tahun ini sudah dijelaskan oleh Mas Fahri. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih Mas Fahri sudah hadir di 0% Podcast. Sehat, sukses dan murah rezeki selalu. Terima kasih kembali Mas Bastus. Alhamdulillah masih sehat.